Nah, ini melanjutkan kuliah kemarin. Kita bahas sekarang soal nomor 2. Saya akan tulis saja. Ya. Kita cari jari-jari kekonvergenannya. Jangan ngobrol. Oke. Nah, perhatikan deret pangkat dalam X ini. Di sini sukunya saya tulis UN. Kalau deret pangkat dalam X biasanya UN. Kalau deret nggak ada X-nya itu AN gitu ya. Itu hanya kebiasaan aja. X pangkat N dibagi N faktorial. Nah, uji hasil bagi mutlak adalah kita ngitung rho. Yang sama dengan limit N mendekati tak hingga dari mutlak UN tambah 1 dibagi mutlak UN. Itu uji hasil bagi mutlak ya. Kita hitung ini. Limit N mendekati tak hingga. Jadi apa ini? UN plus 1 jadi X pangkat N tambah 1 ya. N-nya diganti N plus 1. Faktorial dibagi X pangkat N per N faktorial gitu. Nah, lanjut hitung. X pangkat N plus 1 dibagi X pangkat N tinggal X saja. Limit N mendekati tak hingga. Mutlak X saja. Saya pisah yang ada N-nya tersendiri. Ini N faktorial ke atas. N plus 1 faktorial dibagi N faktorial tinggal N plus 1. Seper N plus 1. Limitnya berapa ini? Yang dilimitkan yang ada N-nya aja. Limitnya berapa? 0 ya? Oke, 0. Jadi X-nya berapapun limitnya 0. Nah, kita lihat uji hasil bagi mutlak kemarin. Kan lupa. Ini. Kalau rho-nya kurang 1, deret konvergen mutlak. Kalau besar 1, divergen. Ini nggak kita pakai kalau 1. Oke, saya pakai di sini. Rho sama dengan 0 itu kurang 1. Jadi, deret konvergen mutlak untuk X-nya berapa? Dia akan konvergen mutlak kalau X-nya berapa? Berapa aja kan ini X-nya berapapun rho-nya kecil 1 untuk X semua bilangan real. Karena berlaku ini kecil 1 untuk semua X. Nah, jadi jari-jarinya berapa? Jari-jari kekonvergenan. Kalau R itu kan sama dengan min tak hingga sampai tak hingga intervalnya. Jari-jarinya tak hingga dikurangi min tak hingga bagi 2. Ya tak hingga gitu ya. Jari-jarinya. Jadi jari-jari itu mengukur titik-titik X di mana dia bisa konvergen. Ya X-nya semua. Begitu. Ada yang belum paham? Lanjut ke contoh ketiga. Mana contoh ketiga? Kita lihat dulu. Cari dulu. Nah, contoh ketiga ini. Jadi nanti di ujian menentukan jari-jari konvergen aja ya. Oke, ini. Sama pertanyaannya, tentukan jari-jari kekonvergenannya. Kembali kayak pakai uji hasil bagi mutlak kayak tadi. Jadi saya di sini punya UN-nya, sukunya N faktorial X pangkat N. Saya hitung rho. Limit N menuju tak hingga UN tambah 1 dibagi UN. Mutlaknya mau ditulis sekaligus gini boleh, mau masing-masing boleh ya, sama aja. Sama dengan limit N mendekati tak hingga, saya UN plus 1 berarti N tambah 1
faktorial X pangkat N tambah 1 dibagi UN-nya N faktorial X pangkat N gitu ya. Saya hitung lanjut. X pangkat N plus 1 sama X pangkat N tinggal mutlak X. Ini N plus 1 faktorial dibagi N faktorial menjadi N plus 1. Limitnya berapa? Hah? Tak hingga. Tak hingga. Bila X-nya bukan 0 ya. Menjadi 0 kalau X-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kalau X-nya 0 berarti ini mutlak 0 kali N plus 1. Saya nggak hitung dulu limitnya. Ini fungsi ini sama dengan 0. Baru dilimitkan. Dapat limitnya 0. Jadi dengan demikian, maka kok keluarnya ini? Maka himpunan menurut uji hasil bagi mutlak, deret konvergen mutlak untuk rho kecil 1. Jadi deret konvergen mutlak untuk rho kecil 1 hanya dipenuhi oleh yang ini. Maka jari-jari kekonvergenannya ya kanan kurangi kiri. Intervalnya hanya 1 titik. Jadi kekonvergenannya 0 ya. Kanannya 0, kirinya 0. Kanan kurangi kiri bagi 2. Oke. Dengan demikian saya peroleh bahwa dari 3 contoh ini jari-jari kekonvergenan tuh ada 3 macam. Selalu 3 macam. Bilangan berhingga, bilangan real. Ini jari-jarinya 2, yang contoh ini yang kemarin. Yang ini tadi jari-jarinya tak hingga, yang ini jari-jarinya 0 gitu ya. Nah, kalau himpunan kekonvergenannya sebenarnya nggak akan ditanyakan di semester ini. Ya, yang penting jari-jarinya aja. Jari-jarinya kalau nggak bilangan real, 0 atau tak hingga. Ya. Oke, cepat aja itu. Sekarang ada deret pangkat dalam X kurang A. Oke, berikutnya saya akan membahas deret pangkat dalam X kurang A. Apa bedanya dengan deret pangkat dalam X? Coba, deret pangkat dalam X itu bentuknya, ininya X semua ya. Kalau deret pangkat dalam X kurang A, cuma digeser aja ininya jadi X kurang A. A-nya biasanya dikasih tahu. A-nya berapa itu. Jadi deret pangkat dalam X, ya deret pangkat dalam X kurang A juga dengan A-nya 0 gitu ya. Yang deret pangkat dalam X itu sama dengan deret pangkat dalam X kurang A dengan A-nya 0. Oke, bentuk umum deret pangkat dalam X kurang A itu seperti ini. Sama seperti mirip polinom, cuma tak berhingga suku. Nah, kita nggak bahas himpunan kekonvergenannya. Nanti jari-jari kekonvergenannya juga hanya ada 3 macam. Jari-jarinya 0 atau sebuah bilangan real atau tak hingga gitu ya. Oke, kita lihat contohnya aja, satu aja ini. Karena sama aja dengan atas, cuma ada embel-embel A-nya aja. Saya bahas soal ini. Tentukan interval terbesar dan jari-jari kekonvergenannya. Ya sama aja caranya. Uji hasil bagi mutlak jadi ya cuma variasi dikit lah ya. Jadi di sini saya punya ini deret pangkat dalam X-1 gitu ya. Nah ininya nggak selalu berbentuk X-A. Bisa juga berbentuk misalkan 3X
plus 2 gitu boleh ya. Jadi nggak selalu X kurang berapa. Karena kalau gini ini sebenarnya bisa dikeluarkan juga 3 kali X ditambah 2/3. Nah ini balik lagi ke bentuk X kurang A itu ya. Oke. Di ujian biasanya yang seperti itu yang keluar. Oke, saya punya UN-nya sukunya adalah X min 1 pangkat N per N tambah 1 kuadrat. Mau nyari-nyari jari-jari kekonvergenan, harus ngitung rho-nya dulu. Mencari interval kekonvergenannya. Itu adalah limit N mendekati tak hingga UN tambah 1 dibagi UN mutlak. Sama dengan limit N mendekati tak hingga, saya hitung ini X min 1 pangkat N tambah 1 per, ganti N-nya dengan N plus 1 ya, N tambah 2 kuadrat dibagi UN-nya X min 1 pangkat N per N tambah 1 kuadrat. Itu ya, ini pembagi utamanya. Mutlak. Oke, kita hitung ini menjadi limit N mendekati tak hingga, ini X pangkat min 1 pangkat N plus 1, ini X min 1 pangkat N dibagi, jadi tinggal X min 1. Sisanya yang ada N-nya, ini ke atas, N tambah 1 kuadrat dibagi N tambah 2 kuadrat. Mau pakai mutlak boleh, tapi sebenarnya udah positif. Limitnya yang ada N-nya aja, ini berapa limitnya? Hah? 1. 1 ya dibagi pangkat tertinggi ya. Jadi tinggal X min 1 saja. Sudah? Nah, kita lihat. Deret konvergen mutlak bila rho-nya kecil 1. Jadi X min 1-nya harus kecil 1. Saya pengen dapat intervalnya, jadi saya buka min 1 X. Saya pengen keluar bentuk X-nya di antara berapa itu? 2, 0. Nah, itu adalah interval terbesar supaya konvergen. Artinya semua X yang ada di sini, berapapun kalau dimasukkan ke deret ini akan konvergen, gitu ya. Jari-jarinya kekonvergenan adalah 2 min 0 dibagi 2 sama dengan 1, gitu. Gampang pisan jadinya deret nih. Nyalinnya udah? Oh, udah. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengoperasian deret pangkat. Tuh ya. Deret pangkat itu bisa kita turunkan, bisa kita integralkan, bisa ditambah, dikurang, dikali, dibagi untuk memperoleh deret yang lain ya. Coba kita perhatikan aja dulu ini. Yang pertama dulu yang penting. Sebuah deret pangkat kayak ini, itu kalau dia konvergen, pasti hasilnya sebuah fungsi dalam X ya. Contohnya gini, supaya kalimat saya agak nggak abstrak. Nih, contohnya ini. Kalau saya punya deret ini, 1 ditambah X tambah X kuadrat, tambah X pangkat 3, ditambah titik-titik. Ini hasilnya berapa? Nggak tahu. Kalau ini tahu nggak? AX pangkat 3 ditambah AX pangkat 4. Ini hasilnya berapa yang bawah? Itu segitu kelihatan nih deret apa ini? Deret geometri. Dengan pengalinya X.
Jadi hasilnya yang atas jadi hasilnya 1 ya. Gitu. Berlaku untuk mutlak X-nya harus kecil 1. Karena deret geometri konvergen kalau pengalinya di antara min 1, 1. Ya. Oke. Nah, yang ini jangan lupa, ini harus diingat-ingat. Nanti kalau keluar suka ini harus diketahui, gitu, udah diketahui. Jadi ini harus dihafalkan yang ini. Nah, tapi saat ini yang mau saya tekankan adalah sebuah deret pangkat kalau dia konvergen, kalau konvergen itu artinya ada nilainya lah, ada jumlahan itu punya nilai. Nah, hasilnya adalah sebuah fungsi. Ini yang dinamakan fungsi ini Sx gitu ya. Kalau deret bilangan biasa, kalau konvergen hasilnya adalah bilangan gitu ya. Kalau deret pangkat dalam X atau dalam X kurang A, hasilnya fungsi. Itu yang ditulis di sini. Sebuah deret pangkat kalau konvergen, hasilnya sebuah fungsi. Nah, coba. Fungsi ini kalau saya turunkan kedua ruas. Ya, ini S aksen. Ini sama dengannya kelebihan. 1 aja sama dengannya. Ya, ini tinggal diturunkan aja. Satu suku, gampang. Dan saya bisa tulis menjadi sigma lagi. Gitu ya. Dilihat ya polanya nulis sigmanya. Nah, kalau mau diintegralkan, kita ganti ininya jangan dalam X, tapi dalam T. Karena X-nya mau dijadikan batas. Jangan SX lagi di sini, nanti rancu X di sini dengan X di batas. Coba kalau diintegralkan, kenapa jadi ini? Ini akan saya hitung. Kalau yang ini makan kelihatan langsung turunannya. Integralnya. Coba. S. Jadi saya nggak SX, ST. A0 ditambah A1T tambah A2T kuadrat ditambah A3T pangkat 3 ditambah titik-titik. Nah, saya mau integralkan 0 sampai X S T dt. Integral 0 sampai X, capek nulis. Nah, gitu ya. Copy paste aja ke sini. Oke. Nah, dt. Kemudian kita hitung. Aduh, jauh bener. Ini mah biarin aja 0x karena s-nya belum tahu fungsinya. Ini jadi apa? A0t ya. Kan terhadap dt ini. Setengah A1t kuadrat. Ini jadi T pangkat 3. Tambah 1/4 A3T pangkat 4 ditambah terusnya. Masukkan batasnya 0x ST dt sama dengan, sorry ini ada batasnya. Dari 0 sampai X, masukkan batasnya A0x tambah setengah A1x kuadrat ditambah apa? 1/3 A2x pangkat 3 1/4 A3x pangkat 4 tambah titik-titik. Kalau dimasukkan 0, ini 0 semua kayaknya ya. Sukunya 0 semua, jadi hanya ini. Dan ini bisa kita tulis sebagai terserah indeksnya mau dari berapa. Pakai K dari 0 katakan sampai tak hingga. Kalau dari 0 ini berarti AK ya, karena dari K-nya dari 0 pas dengan ini. Itu jangan ngobrol. AK kemudian ini kalau K-nya 0 pembaginya 1. Kalau K-nya 1
Ini setengah. Jadi apa? K plus 1 ya. X pangkat K plus 1 itu ya. Kalau K-nya 0 dia harus X saja. Boleh juga kalian nulisnya gini. Ah, saya mah pengen dari 1 gitu ya. Boleh, ini menjadi A apa? K-1 karena harus A0 awalnya. X pangkat apa? Hah? K ya? Dibagi berapa? Hah? K saja. Jadi penulisan sigma bisa diatur-atur indeksnya. Nah, ini adalah hasilnya ini. Ya. Oh, ini pakai N, saya pakai K sama aja. Nah, contoh soalnya sekarang. Lakukan operasi pendiferensialan dan pengintegralan pada deret pangkat ini untuk memperoleh dua rumus berikut. Oke, saya crop dulu. Kita hitung secara manual ya. Oke, sini. Yang ke satu dulu. Ini ada dua rumus, yang A dan B. Kita turunkan, kalau diturunkan gampang. Jadi turunkan terhadap X. Nah, ini harus diapal ya, harus apal nih. Kalau nggak apal juga kelihatan ini kan deret geometri. Ya, suku pertama dibagi 1 min pengali itu. Ini saya simbolkan dulu, belum diturunkan. 1 tambah X tambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah titik. Kita lihat turunannya 1 min X pangkat min 1 ini ya. Yang ruas kiri. Kalau diturunkan menjadi min 1 min X. Turun 1 pangkatnya kali dalamnya. Jadi plus ya hasilnya. 1 pangkat min 2-nya saya kebawahkan. Jadi pangkat 2. Turunannya ini tinggal turunkannya satu suku. 1 turunannya 0. X turunannya 1. X kuadrat 2X. X pangkat 3 3X kuadrat. X pangkat 4 4X pangkat 3 tambah titik. Nah, sama ini. Jadi dengan diturunkan kita dapat deret pangkat yang lain dan dia konvergen ke fungsi ini. Itu ya. Tapi jangan lupa catatannya X-nya hanya berlaku untuk X di antara 1 sama min 1. Kalau X-nya 7, hubungan ini nggak benar. Bayangkan aja kalau 7 atau jangan 7, 2 lah gitu ya. Ini kan 1 min 2 pangkat 2, 1 min 2 jadi 1. Padahal kalau saya masukkan 2 ke ruas kanan, jadi taki nggak sama. Kiri dan kanan. Kiri dan kanan sama untuk X yang ada di sini. Ini dari mana? Karena ini deret geometri, pengalinya harus ada di sini. Supaya konvergen. Integralnya saya hitung. Mau menunjukkan dengan diintegralkan katanya ketemu rumus ini. Oke, kalau mau mengintegralkan ininya diganti T variabelnya ya. Karena X-nya mau dijadikan batas integral. Jadi saya mau ngitung integral 0x st dt sama dengan integral 0x ganti T ininya semua. Sorry, salah. Nggak usah pakai S ya. Kan udah diketahui. 1 per 1 min T ya. Diganti T ya. Yang ininya panjang. Ini. 1 ditambah T tambah T kuadrat tambah T pangkat 3 tambah T pangkat 4 dan seterusnya. DT. Nah, saya hitung
Integral ini berapa? Coba langsung, bisa nggak? Apa? Hah? Min ln 1 min T ya. Coba bener nggak? Kalau ini diturunkan menjadi 1 per 1 min T, kali turun dalamnya min 1. Kali min, jadi benar plus gitu ya. Yang ruas kanan saya hitung. Apa itu? T tambah setengah T kuadrat tambah 1/3 T pangkat 3 tambah 1/4 T pangkat 4 ditambah 1/5 T pangkat 5 dan tambah titik-titik dengan batas 0x. Min ln 1 min T. Masukkan batasnya. X ditambah setengah X kuadrat tambah 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/4 X pangkat 4 tambah 1/5 X pangkat 5 ditambah titik-titik, masukkan 0. Kalau dimasukkan 0 ini semua 0. Jadi nggak perlu memasukkan 0 karena hasilnya 0 semua. Sama nggak? Beda. Beda ya. Sorry. Yang kiri kan ada batasnya juga. Kemana batasnya? Masukkan batasnya. Ini. Salah. Min ln 1 min X. Dikurangi jadi ditambah ln 1 min 0. Tapi ini hasilnya ln 1, 0 ya. Sama nggak? Beda ya? Beda. Nah, supaya sama, ini sebenarnya sama, cuma kalian nggak kelihatannya, matanya belum dioperasi katarak sih. Kalau saya udah operasi katarak, jadi kelihatan sama. Nah, supaya ini kelihatan sekarang seperti beda. Nah, supaya sama, saya lakukan substitusi, supaya ini bentuknya 1 tambah sesuatu. Jadi saya substitusi, apa? Mau apa namanya variabelnya? U gitu ya. U sama dengan min X. Tujuannya apa? Supaya ini nanti 1 tambah U gitu. Karena ini 1 tambah sesuatu. Atau sama aja X sama dengan min U. Masukkan ke sini. Min ln 1 plus U sekarang kan. Min X-nya diganti dengan U. Semua di ruas kanan X-nya ganti dengan min U. Min U. Kemudian min U pangkat 2 jadi plus ya. Min U pangkat 3 jadi U pangkat 3. Jadi min tetap ya. Jadi min, bukan tetap. Gitu. Ini gara-gara min U pangkat 3 ada minusnya. Pangkat 4 jadi tetap positif. Pangkat 5 jadi negatif ya. Karena min 1 pangkat 5 itu. Tambah kurang titik-titik. Udah sama belum? Hah? Belum. Ini harus di sini. 1 ditambah U. Masukkan dikali min 1 kiri kanan. U min setengah U kuadrat. Ditambah 1/3 U pangkat 3. Min 1/4 U pangkat 4. Tambah 1/5 U pangkat 5. Min plus titik-titik. Gitu. Sama kan? Sama nggak? Hah? Beda. Ya, ini dalam X, ini dalam U. Sama kan ruas kanannya? Ruas kirinya beda, ini ada mutlaknya. Nah, kita lihat. Tadi kan awalnya X-nya di antara min 1, 1. Ya. Kalau saya kali min 1 kan berubah tanda. Ini berubah tanda. Kali min 1 semua.
kali min 1. Duh, ini kan U kan? Jadi U, tapi saya tulisnya yang gede di kanan. Jangan ini urutannya. Nah, karena U-nya di antara min 1, 1, U di antara min 1 dan 1, maka 1 ditambah U pasti lebih besar dari 0, betul? Ujungnya nggak masuk. U-nya nggak boleh min 1, harus lebih besar sedikit. Nah, sehingga 1 ditambah U mutlak ya sama dengan 1 tambah U karena dia udah positif dalamnya. Jadi saya punya ln 1 ditambah U sama dengan mutlaknya dihilangkan. 1 ditambah U sama dengan U min setengah U kuadrat tambah 1/3 U pangkat 3 min 1/4. Aduh capek nulisnya, di copy paste aja. Tapi tinggal sedikit. U pangkat 4 ditambah 1/5 U pangkat 5 min plus titik. Nah, sekarang kita lihat sama tuh. Kelihatan nggak? Sama. Cuma ini dalam X, ini dalam U. U-nya juga min 1. Gitu. Aduh, bangun juga airnya. Lagi asik. Udah, masih ngantuk? Hah? Cuci muka dulu. Kerekam lagi, silakan. Nah, jadi dengan operasi diturunkan atau diintegralkan, kita bisa memperoleh deret pangkat dalam X yang lain dan jumlahnya tahu. Deret ini konvergen ke sini, deret ini konvergen ke sini gitu ya. Jadi dari deret pangkat dapat fungsi yang lain lagi. Kita lihat contoh latihannya. Soal operasi deret pangkat ini agak susah. Coba lihat nomor 1 ya. Ini rada susah coba. Nanti yang UTS, UAS lebih susah lagi. Coba. Nih contohnya. Enak, ini mah ada petunjuk. Kalau di UAS mah nggak ada petunjuk. Ngereka-reka sendiri petunjuknya. Lakukan substitusi ini pada deret ini, lalu integralkan. Coba kita lihat deret 1/1 min X dulu. Ini yang harus dihafal ya ini. Yang 1 ini harus dihafal. Dan simpel kan. X pangkat 5 ditambah das. Terus ya gitu. Ngantuk lagi? Hah? Enggak. Masih ngantuk kurang banyak. Masih ada tenang cadangan. Kamu kalau masih ngantuk masih ada cadangan 1 botol. Katanya lakukan substitusi X sama dengan min T kuadrat. Ya kita ikuti aja. Substitusi X sama dengan min T kuadrat. Ruas kiri menjadi apa? X-nya diganti dengan min T kuadrat. Ini ada min lagi. 1 ditambah T kuadrat jadinya ya. Ruas kanan ya ganti aja 1/1. X-nya diganti min T kuadrat. X-nya diganti min T kuadrat. Pangkat 2 jadi plus ya. Ini tetap minus. T pangkat 6. Plus lagi T pangkat 8. Min lagi T pangkat 10. Plus lagi min lagi seterusnya. Nah lalu integralkan. Untuk memperoleh
deret dari ini. Ya, saya ikuti integralkan dari 0 sampai X. Sama dengan integral 0 sampai X. Capek ini, karena capek kita copy paste. Nggak mau dia. Tuk. Copy paste. Oke, sini. Tapi dikurung karena semuanya dt. Gitu. Ruas kiri integralnya apa? 1/1. Kenapa jadi minus? Apa? Arc tangannya atau tangan -1. Integral dari ini adalah tangan inverse. T. Dengan batas 0 sampai X. Ruas kanan saya hitung 1/1. Aduh panjang. Apa nih? T sepertiga T3 seperlima T pangkat 5 naik pangkat C1 1/7 T pangkat 7 1/9 T pangkat 9. Udah nggak minat nih nulis tuh. Aduh, udah nggak minat di tangannya. T pangkat 11. Gitu. Dengan batas 0x. Nah, kita hitung. Ini tangan -1x dikurangi tangan -1 0. Tangan -1 0 berapa? 0. Ini 0 ya. Sama dengan masukkan x-nya x -1/3 x pangkat 3 tambah 1/5 x pangkat 5 -1/7 x pangkat 7 tambah 1/9 x pangkat 9 -1/11 x pangkat 11 ditambah titik. Masukkan 0, semua 0 ya ini. T-nya masukkan 0, dia 0. Jadi ini aja. Atau saya dapat tangan -1x sama dengan, tinggal copy ini lagi. Nah, begitu. Jadi dengan operasi deret pangkat, kita lihat bahwa saya bisa mendapatkan deret dari tangan -1x. Ya. Oke. So. Nomor 2. Saya salin soalnya. Lakukan apa ini? Itu. Lakukan, yang ada di halaman selanjutnya. Oke. Nah, ini soal lengkapnya ya. Diberikan deret ini. Deret ini jumlahnya kita belum tahu ya. Nilainya belum tahu kita. Deret ini. Ya, sebut aja deret Sx. Katanya lakukan operasi pendiferensialan untuk memperoleh rumus ini. Ya, kita ikuti aja. Diferensialkan. S aksen X sama dengan apa? 1 diturunin 0, X diturunin 1. Ini diturunin menjadi apa? 2X dibagi 2, X aja, betul? Yang ini saya tulis agak panjang aja ya. Ini deretnya supaya kelihatan. X pangkat 4/4 faktorial. X pangkat 5/5 faktorial. X pangkat 6/6 faktorial. Tambah titik. Turunin. Apa? X pangkat 2 ya. Per 2 faktorial ya. Kan ini 3 dibagi 3 faktorial. Jadi tinggal 2 faktorial. Yang pangkat 4.
4 dibagi 4 faktorial tinggal 3 faktorial, betul? X pangkat berapa? 3 dong yang ini. Diturunin. Yang ini diturunin. 5x pangkat 4 per 5 faktorial. Jadi tinggal ini 4 faktorial. X pangkat 4. Satu lagi yang pangkat 6. 6x pangkat 5 per 6 faktorial. Jadi tinggal 5 faktorial gitu ya. Nah, inilah yang ajaibnya di dunia ini. Kita lihat S aksen X sama dengan SX sendiri, betul? Ya, ada ya makhluk kayak gini. Ini lihat diturunin hasilnya dirinya sendiri. Gitu ya. Kayaknya ini dia udah berhasil mendapatkan obat balik muda. Turunannya dia sendiri itu ya. Jadi muda. Saya belum dapat dari anak SF obat balik muda. Oke. Dengan demikian, maka lihat ini fungsi di matematika. Apa nulis ini? Yang turunannya dirinya sendiri cuma ada satu, yaitu SX haruslah E pangkat X, karena fungsi lain turunannya nggak sama dengan dirinya sendiri. Jadi ini satu lagi harus dihafal, E pangkat X itu tak lain adalah 1 ditambah X tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Ini adalah E pangkat X. Jadi yang harus dihafalkan 2 ya. Yang harus dihafalkan 2, yaitu 1 per 1 min X sama E pangkat X. Ngalin lagi. Oke, jadi ini adalah E pangkat X. Diingat-ingat. Dan satu lagi yang ini ya. Oke, nanti di soal tutorialnya ada membentuk deret lain dari berangkat dari sini atau berangkat dari sini. Nah, selain operasi pendiferensialan dan pengintegralan, kita juga dapat melakukan operasi aljabar yang lain. Seperti menambah 2 deret pangkat, mengurangi, mengali, atau membagi. Menjumlah gampang ya, nggak saya bahas. Menjumlah tuh tinggal koefisien yang sama aja, posisinya dijumlah atau dikurangi ya. Kalau mengali gimana? Ini ada 2 deret pangkat mau dikalikan, ya kumpulin aja yang pangkatnya sama. Yang nggak ada X-nya, cuma ini. Yang X pangkat 1 diperoleh dari ini kali ini, ditambah ini kali ini. Ini 0, yang ini 1, gitu, kali X. Yang ada X kuadratnya, berarti ini, dan ini. Jumlahkan koefisiennya. Bisa ya? Paham yang saya maksudkan? Malas ngitungnya saya, pokoknya prinsipnya gitu. Kumpulkan yang X pangkatnya yang sama. Kalau membagi harus pakai kayak ginian ini. Ini deret pangkat ini dibagi ini kayak membagi polinom bagi polinom aja. Oke, begitu. Jarang keluar yang ini. Ngapain cuma ngitung-ngitung gini ya. Oke, lanjut sekarang. Kita lanjutkan ke yang namanya deret Taylor. Taylornya ini bukan penjahit ya, nama orang. Taylor dan deret Maclaurin. Sebenarnya deret Taylor aja, Maclaurin itu hal khusus. Nah, kalau di bab deret Taylor atau di pasal deret Taylor, ini sekarang dilakukan sebaliknya. Diberikan fungsi X, gitu ya.
Saya salin dulu ini sebentar. Enggak deh. Ya bolehlah disalin. Gini, intinya yang mau kita bahas, saya punya fungsi X, fx. Jadi awalnya bukan ada deret dulu, ada fungsi. Misalkan aja apa? Pangkat X gitu ya. Pengen dibuat jadi deret seperti ini. A-nya misalkan berapa? A-nya 1 itu, A-nya 1. A-nya tuh nanti diketahui. Di soal diminta. C3 X min 1 pangkat 3 dan seterusnya. Jadi dari fungsi mau dibikin deret. Berapa C0, C1, C2, C3-nya? Supaya fungsi ini sama dengan deret ini. Itu ya. Oke, jadi tujuannya itu. Ada fungsi mau dibikin deret. Nah, coba kita lihat. Ini secara umum fungsinya fx itu ya. Kalau tadi kan contoh saya pangkat x itu spesifik. Kan kita mau lihat pola umumnya. Saya punya fungsi ini. Ada fungsi mau dibikin jadi deret. A-nya tertentu ya. A itu udah tertentu. Di soal udah diminta. Gitu, A-nya berapa. Nah, bagaimana menentukan, bagaimana menghitung C0, C1, C2, dan seterusnya. Kalau udah dapat C0, C1, C2, dan seterusnya, ya udah dapat itu deretnya gitu ya. Nah, cara mendapatkan koefisien C0 dan C1, C2, dan selanjutnya, itu kita lakukan sebagai berikut. Ingat, fx-nya udah diberikan dari awal fungsinya. Mau dibikin jadi deret. Artinya fungsi x ini bisa kita turunkan, bisa kita secara terus gitu ya. Coba kita lihat gini. Saya menghitung FA C1 kali 0, betul? C2 kali 0, betul? Gitu kan? Jadi dari sini saya dapatkan ternyata, saya simpan di sini. C0 itu haruslah nilai fungsi di A. A-nya tertentu. Fungsinya dari awal udah ada. Jadi ini bisa dihitung C0-nya. Bagaimana saya mendapatkan C1? Nah, itu caranya ini diturunkan. Turunkan. F aksen X. C0 turunannya 0. Konstanta. Ini turunannya C1. Ini turunannya 2C2. Gitu kan? Ini turunannya 3C3. Yang ini berapa turunannya? Yang nggak kelihatan ini? Yang berikutnya lagi? Titik-titik gitu ya. Nah, setelah itu saya substitusikan di titik A. F aksen di titik A bisa dihitung. Karena fx-nya diketahui, diturunkan, dihitung di titik A. C1 ditambah 2 kali 0. Tambah 3 kali 0 gitu ya. Semua 0 ya. Dari situ saya dapat C1 haruslah F aksen A. Gak mau merah warnanya supaya itu nanti ringkasannya. Gitu? Mendapatkan C2, turunkan lagi. Turunannya ini. Turunan 2 berapa? 2C2 tambah 3 kali 2-nya saya tulis 3 faktorial gitu ya. Karena nanti polanya jadi faktorial kok.
Ditambah ini 4 kali 3 ya nggak bisa 4 kali 3. Biarin dulu. C4 X min A pangkat 2 ya. 5 kali 4. C5 X min A pangkat 3. Tambah titik-titik. Oke. Hitung lagi. Turunan 2 di titik A. 2C2 ditambah ini 0 semua, betul? Jadi saya dapat C2 sama dengan turunan 2 dari A dibagi 2. Mau tambahin faktorial, nanti ada faktorialnya yang ketiga. Aduh, ngomong terus, kepaksa buka puasa. Habis, gak diizinkan sama Tuhan. Cari lagi turunan 3. Jangan merah. Turunan 3. Di titik X dulu ya. 3 faktorial C3 kan. Ini. Yang ini menjadi 4 kali 3 kali 2 jadi 4 faktorial ya. X min A itu. Ini kan 4 kali 3 kali 2. Nah. Tambah 5 kali 4 kali 3. C5 X min A pangkat 2 ya. Tambah titik-titik. Masukkan lagi turunan 3 di 0. Di A. 3 faktorial C3. Tambah 0 semua kan? Nah, kalian udah dapatkan polanya. C3 merah. C3 sama dengan turunan 3 di titik A per 3 faktorial. Sekali lagi atau langsung? C4 ditebak apa? Turunan keempat, kalau 4 dikurung ya. Di titik A dibagi 4 faktorial. Atau koefisien yang ke N, Cn sama dengan turunan ke N di titik A dihitungnya N faktorial. Udah? Penurunannya lupa nggak apa-apa. Yang penting ininya yang harus ingat. Nah, maka fungsi semula si fx ini sama dengan ini. Kenapa di belakang fx-nya? Di depan aja. Jadi fx bisa dibuat deret dengan ini. Ini C0, C1, C2, C3 ini sampai terus. Mau disalin sok. Salin dulu. Gak usah lah, ini gak usah disalin. Ini penurunannya aja nggak dipakai. Yang dipakai rumusnya. Ya, yang dipakai ininya. Bahwa fx kalau dideretkan hasilnya seperti ini. Nah, deret ini dinamakan deret Taylor. Nama orang. Deret Taylor dari fx di sekitar x sama dengan a. Sekitar x sama a itu artinya ya ini, a-nya. Ditentukan nanti di soalnya a-nya. Yang enak sekali ini si Maclaurin. Karena nanti banyak dipakainya kalau a-nya 0. Kalau a-nya 0 ini jadi x, ini jadi x kuadrat. Jadi kayak deret pangkat dalam x. X pangkat 3 itu ya, a-nya 0. Nah, si Maclaurin menamakan dia deret Maclaurin katanya kalau a-nya 0. Gitu. Kalau a-nya 7, saya namakan deret Warsoma. Iya, ini keenakan bener gitu. Yang susah ini si Taylor, tapi banyak dipakai di 0, dia namakan deret Maclaurin. Nah, bawahnya nggak usah dulu, kita lihat contoh. Supaya tahu ngitungnya. Kita lihat contoh.
Contoh. Contoh. Tentukan deret Maclaurin. Udah mati ini, nulisnya nggak bener, nggak apa-apa. Deret Maclaurin dari fx sama dengan e pangkat x. Ini kan udah tadi ya. E pangkat x, coba kita lihat. E pangkat x, udah kita ini. E pangkat x. Tapi tadi kita punya deret, diturunkan sama. Jadi haruslah ini e pangkat x. Sekarang dibalik. Kita pura-pura ini belum tahu. Sekarang saya punya fungsi e pangkat x, mau dibikin deret Maclaurin-nya. Ya. Coba. Oke. Nah, untuk mendapatkan deret Taylor atau Maclaurin, kita lihat ini harus ngitung turunan-turunannya. Oke ya, jadi di sini karena Maclaurin A-nya tuh sama dengan 0. Nah, kita tulis lagi fungsinya. Hitung turunan-turunannya. Ya, sama semua ini. Enak. Nyapain tangan aja cumaan. Kemana ini kursornya hilang? Nah. Turunan keempat, pangkat x. Turunan ke n, nah, setelah itu langkahnya kita lihat. Harus ngitung ini. Turunan di titik A. Ya. Ini angka nanti nih. Yang ini angka semua. Koefisien C-nya itu. Nah, jadi saya harus ngitung turunan di berapa? 0 ya. Turunan di 0. 1 juga. Turunan 2 kok nggak ada ya? Dari anak langsung cucu ini. Salah ini. Turunan 2, ini turunan 3. Turunan 3. Turunan 2, 1 juga. Turunan 3, 1 juga. Turunan ke n di titik 0 ya. Ini bukan 0 ya. 0 bulat nih. Hanya 0. Nah, 1 semua. Kemudian kita masukkan ke rumus ini. Rumusnya lupa. Jadi kita copy paste dulu biar bisa ngintip. Gitu ya. Nanti harus hafal. Ini rumusnya teratur kok. Kalian harus hafal. Saya aja yang udah tua gini hafal. Tapi nggak tahu ya. 5 tahun lagi udah jadi pikun kali. Jadi E pangkat X itu sama dengan, tinggal masuknya ke sini. F0 1 kan? Ditambah turunan di 0 kali X min A. Turunan di 0 berapa? 1 juga. Kali X min A ya kali X aja. Karena A-nya 0. Deret Maclaurin. Turunan 2, 1 juga. Per 2 faktorial X kuadrat ya. A-nya nggak ada, A-nya 0. Turunan 3 apa? 1 juga. Tambah yang berikutnya. Turunan 4. 1 juga. Ditambah turunan ke n. 1 per n faktorial X pangkat n. Tambah lagi. Nah, itulah jadi E pangkat X sama dengan deret ini. Sama nggak dengan hasil yang tadi? Coba ya. Yang dari deret. Kita lihat dulu sebentar. Yang dari deret diturunkan ternyata nggak berubah itu. Ini kan E pangkat X tadi udah ditunjukkan. Realnya nanti aja.
Tuh, kan sama kan? Sama. Cuma yang tadi ada deret, diturunkan, nggak berubah, berarti ini E pangkat X. Sekarang dari E pangkat X, dimasukkan ke rumus deret Taylor atau Maclaurin, dapat deret. Oke, yang penting barusan cara ngitungnya ya. Jadi dijajar dulu nih fungsinya dengan turunan-turunannya, dihitung di titik A, A-nya harus tertentu, dari soalnya juga harus tertentu, masukkanlah ke rumus ini, dapat deretnya.